Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah Pak baik. Ada yang bisa Pak bantu? Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah saya Pak, dan saya ingin konseling bersama Bapak. Oh begitu. Apakah adik sebelumnya pernah melakukan konseling? Sudah Pak. Oh jadi ya adik sudah pernah konseling sebelumnya. Berarti masih ingat apa itu proses konseling kan? Iya Pak, saya sudah pernah melakukan konseling di pas SMP Pak. Tapi saya rada lupa Pak. Dulu pas SMP saya cuma menceritakan ke guru BK dan dia yang menyelesaikan masalahnya Pak. Oh begitu. Baiklah kalau kayak gitu Bapak jelaskan lagi ya apa itu konseling biar adik lebih paham dan lebih mengetahui bagaimana tahapan-tahapan ataupun proses yang akan kita lalui selama proses konseling. Bisa dimengerti? Nanti Pak. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari Bapak sebagai seorang konselor kepada adik sebagai klien Bapak ataupun konseli dalam rangka menyelesaikan masalah adik dan mencari solusi-solusi atas masalah apa yang sedang adik hadapi. Nah, kalau begitu, sebelum kita memasuki proses konseling, Bapak ingin meminta kesepakatan waktu berapa menit yang kita butuhkan untuk melakukan proses konseling ini. Saya setuju Pak. Kira-kira dalam waktu 30 menit Pak. Saya harap Bapak dapat merahasiakan ini dan tidak diketahui oleh siapapun. Oh, baiklah. Bapak rasa 30 menit sudah cukup untuk kita melakukan proses konseling. Nah, apapun yang adik ceritakan nanti selama proses konseling itu akan Bapak rahasiakan, baik secara detail ataupun hal-hal kecil lainnya itu akan Bapak rahasiakan dan hanya akan berada di ruangan ini. Jadi Bapak harapkan adik nanti bercerita dengan sedetail mungkin dan tanpa beban dan tanpa rasa khawatir bahwasanya apa yang adik ceritakan pada proses konseling ini akan diketahui oleh orang lain. Bisa dimengerti? Nanti Pak. Nah, jadi sekarang kalau boleh Bapak tahu apa permasalahan yang ingin adik ceritakan ke Bapak? Jadi Pak, akhir-akhir ini saya sering stres dan tertekan Pak. Oh gitu. Tertekan di sini maksudnya apa? Jadi di sekolah saya kena marah Pak, tidak mengerjakan tugas. Lalu guru menghubungi orang tua saya Pak. Ya. Terus di rumah saya kena marah lagi Pak. Oh begitu. Jadi adik di sekolah kena marah gara-gara tidak mengerjakan tugas. Nah, sekarang Bapak tanya, menurut adik apa tugas dari seorang pelajar tersebut? Tugas seorang pelajar ya belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru Pak. Nah, jadi kalau adik tahu tugas dari seorang pelajar adalah mengerjakan tugas, jadi kenapa adik kena marah sama orang tua adik dan guru di sekolah? Iya juga sih Pak, itu salah saya Pak, tidak mengerjakan tugas Pak. Kalau boleh Bapak tahu, apa alasan adik sehingga adik tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah? Di sekolah Pak, saya mengikuti organisasi OSIS Pak dan ekskul pramuka. Jadi tidak punya waktu untuk belajar mengerjakan tugas di rumah Pak. Oh begitu. Apakah ada permasalahan lain yang menghambat adik tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru di sekolah? Tidak juga sih Pak, tapi saya bermain game Pak. Oh, adik kalau bermain game dalam sehari itu kira-kira berapa jam? 6 sampai 8 jam sih Pak. Menurut adik, sebagai seorang pelajar, wajar nggak waktu 6 sampai 8 jam itu untuk bermain game? Sebenarnya main game itu nggak ada masalahnya sih Pak, tapi tidak wajar dengan waktu sampai seperti saya itu. Tapi kalau tidak main game juga tidak juga suntuk Pak, nggak ada yang mau dikerjain kan. Oh, sebenarnya sih main game itu nggak ada masalah. Cuma yang perlu adik garis bawahi, tugas seorang pelajar itu adalah belajar dan juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Iya sih Pak, saya bermain game juga kelamaan Pak. Kadang lupa waktu makan dan lupa waktu untuk sholat Pak. Iya, sebenarnya kalau main game itu memang kita bisa dibikinnya lupa waktu, lupa makan. Kadang-kadang sampai lupa akan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat, misalnya kan. Nah, tapi sebenarnya kalau adik bisa ngatur waktu, semua itu bisa lebih berjalan lebih baik dan lebih efisien. Adik bisa sebenarnya mengerjakan tugas, adik juga bisa bermain game, tergantung adik dalam mengatur waktu. Iya sih Pak. Nah, kalau boleh tahu Bapak bagaimana cara belajar adik semester ini? Boleh Pak, di semester ini
Saya belajar masuk dari hari Senin sampai hari Jumat dan dimulai pada pukul 7 pagi sampai pukul 10 siang. Oh, jadi kalau seandainya adik mengerjakan masuk sekolah jam 7 pagi dengan pembelajaran online atau daring, jadi kapan adik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada pelajaran pagi hari itu? Sehari sebelum kumpul Pak, umpamanya kumpul hari Senin, saya mengerjakan pada malam Minggu. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bapak, bagaimana nilai atau tugas yang adik kumpulkan itu? Nggak pernah bagus sih Pak, mungkin saya mengerjakan dalam waktu yang mendesak mungkin Pak. Nah, itu adik tahu hasilnya gimana kalau mengerjakan sesuatu itu atau tugas dengan cara waktunya sudah mendesak dan sempit kayak gitu. Apalagi biasanya orang mengerjakan tugas itu dalam waktu yang singkat, mereka mikirnya asal selesai aja, makanya hasil yang diperoleh dari tugas yang dikerjakan dalam waktu yang mendesak itu jarang bagusnya, makanya hasilnya kurang memuaskan. Iya sih Pak, tapi sekarang bagaimana cara penyelesaiannya Pak? Nah, jadi menurut adik bagaimana adik seharusnya bertindak dalam situasi seperti ini? Belajar dengan giat Pak, tapi saya bermain game hingga larut malam Pak. Bermain game sampai larut malam? Iya Pak. Jadi gimana pas adik melakukan pembelajaran daring pada pagi harinya? Terus sering ngantuk sih Pak, kadang-kadang sering tertidur Pak. Nah, bagaimana seandainya kalau adik membuat agenda agar adik bisa mengatur waktu lebih efektif lagi? Agenda Pak, maksudnya itu gimana Pak? Agenda itu maksudnya misalnya kayak gini. Misalnya adik mengatur semua jenis kegiatan, misalnya yang pertama mengikuti OSIS, kemudian yang kedua mengerjakan tugas, yang ketiga bermain game. Nah, dari setiap agenda ini, dari setiap kegiatan yang adik persiapkan ini, adik bikin waktunya, misalnya seperti misalnya adik berkumpul dengan anggota OSIS lainnya membahas suatu rapat ataupun acara kedepannya. Nah, tentukan waktunya 30 menit. Nah, setelah selesai 30 menit, maka apa kegiatan yang sudah adik lakukan, adik checklist. Jadi adik bisa mengetahui dan mengatur waktu lebih efektif lagi. Wah, boleh juga tuh Pak. Dan mungkin dengan cara seperti itu, waktu saya mungkin jadi lebih efektif dan efisien Pak. Nah, jadi kedepannya apa planning adik atau rencana adik kedepannya? Saya sih berencana untuk mengasih jadwal untuk bermain game juga sih Pak. Yang awalnya 6-8 jam, saya buat jadi 2-3 jam saja Pak. Nah, itu bagus deh. Mulai sekarang adik harus bisa membedakan mana waktu untuk mengerjakan tugas, mana waktu untuk belajar, dan mana waktu untuk bermain game. Jadi dari kegiatan-kegiatan adik tersebut bisa adik bagi-bagi sehingga waktu yang adik gunakan bisa lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ada lagi yang mau adik tanyakan? Oh iya Pak, agenda yang saya buat kan dalam tulisan Pak. Ya. Jadi kalau saya lupa dalam agenda itu gimana Pak? Adik punya smartphone kan? Punya Pak. Oh ya, saya paham maksud Bapak. Mungkin maksud Bapak saya memberikan alarm terhadap jam-jam tertentu yang mungkin saya belajar, main game dan lain-lain Pak. Ya. Nah, smartphone itu selain dia mempunyai dampak negatif dan positif, kita sebagai pengguna smartphone harus bisa menggunakan smartphone itu secara bijak. Nah, misalnya dalam kegiatan yang adik bikin tadi, bisa dialihkan di handphone dengan memberikan misalnya waktu berkumpul dengan anggota OSIS 30 menit. Nah, nanti adik buat alarm di HP adik itu 30 menit. Jadi kalau waktunya udah habis, adik bakalan diingatkan oleh smartphone itu bahwasanya ada agenda adik selanjutnya setelah berkumpul dengan anggota OSIS yang lainnya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak mau tanya, gimana perasaan adik setelah melakukan proses konseling ini? Udah tenang Pak, selama bersama konseling sama Bapak ini. Semuanya udah dituntasin sama Bapak, baik pun dari masalah dan jalannya Pak. Nah, Bapak harapkan kedepannya adik lebih giat lagi belajar, lebih bisa mengatur waktu, baik itu bermain game ataupun mengerjakan tugas-tugasnya. Nah,
Nah, sebelum kita tutup proses konseling kita ini, kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.